Shalom saudara, hari ini kita merayakan lagi hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus di dalam dunia yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus setelah dia naik ke surga. Dan dalam perayaan Pentakosta di tahun ini ada dua hal yang perlu kita renungkan. Ya, saya pikirkan yang pertama bahwa sudah kesekian kalinya kita merayakan hari Pentakosta. Apakah perayaan ini hanya sekedar sebuah perayaan, ataukah justru kita memang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, di dalam diri kita? Nah saudara, saya mengkhawatirkan bahwa kalau Pentakosta hanyalah sebuah perayaan rutin setiap tahun kita rayakan sebagai orang Kristen, dan sampai hari ini kita belum mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, maka perayaan itu tidak punya dampak kekal dalam hidup kita. Sehingga pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk betul-betul merenungkan, sehingga perayaan Pentakosta akan membawa satu dampak oleh karena kita tidak hanya merayakan tetapi kita mengalami, yaitu Roh Kudus itu dicurahkan di dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga ada dampak kekal yang dapat kita alami dan itu menjadi kekuatan di dalam iman kita. Nah saudara, dalam perenungan hari ini saya mengambil bacaan dari teks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, tetapi saya tidak perlu bacakan, kita bisa membaca nanti masing-masing. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks bacaan itu adalah teks yang sering kali kita baca atau kita renungkan di hari pencurahan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama tentang apa sebetulnya arti Pentakosta itu bagi kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi dulu. Artinya bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya bukan hanya terjadi pada saat itu, yaitu ketika murid-murid berkumpul, mereka berdoa di Yerusalem, setelah 10 hari Yesus naik ke surga, kemudian dicurahkan Roh Kudus, tetapi sampai hari ini Allah tetap memberikan kepada kita karunia Roh Kudus, atau kita boleh mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita itu melalui kelahiran baru. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, saya memaknai bahwa hari ini ketika kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, ini kita sedang berbicara tentang kelahiran baru yang dialami oleh seseorang. Nah, pada saat seseorang membuka hati dan dia bertobat di hadapan Tuhan, dia sungguh-sungguh mengundang Kristus masuk dalam hidupnya. Pada saat itu di dalam Alkitab diajarkan bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Yesus sebagai meterai keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita oleh karena kita percaya dan kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, saat kapankah sebetulnya Roh Kudus itu diberikan Allah di dalam hidup orang percaya? Saat dia dilahirbarukan, atau dalam bahasa Alkitab ini dilahirkan kembali. Bahkan saudara dikasihi oleh Tuhan juga diterangkan di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, saya penggal kalimatnya, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Inilah hal yang terpenting untuk kita sebagai orang percaya di dalam perayaan Pentakosta pada hari ini, yaitu pencurahan Roh Kudus yang kita alami sebagai meterai dari iman kita kepada Kristus yang membawa satu perubahan, satu dampak
Apa itu? Saya katakan ini bahwa inilah perubahan nasib kita secara kekal. Sebab sebelum kita mengalami kelahiran kembali, sudah jelas nasib kita. Kita ada di dalam kutuk. Kita ada di dalam apa yang dikatakan Alkitab, upah dosa adalah maut. Kita akan binasa, saudara. Kita akan hidup di neraka tanpa Kristus bersama-sama dengan kita. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus memberikan kita iman melalui pemberitaan firman Allah. Ketika firman Allah diberitakan, ketika Injil masih diberitakan, lalu kemudian orang-orang percaya membuka hati menerima Kristus, maka pada saat itu Roh Kudus dikaruniakan dalam hidupnya, menjadi meterai atau jaminan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, inilah hal yang penting yang pertama, bahwa pencurahan Roh Kudus membawa dampak perubahan nasib kita secara kekal. Dari maut kepada hidup. Dari kegelapan kepada terang. Itu menjadi bagian kita yang telah percaya pada Kristus dan menerima meterai dari Roh Kudus. Selanjutnya saudara dikasih oleh Tuhan bahwa pada hari Pentakosta itu terjadi, hari turunnya Roh Kudus, maka dampak yang kedua yang dialami para murid adalah mereka memiliki satu keberanian untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus yang telah mereka terima. Jadi saudara, kalau kita bicara hari ini di dalam hidup orang percaya, kalau kita ada di dalam perayaan hari turun Roh Kudus, maka ini memberikan satu spirit baru dalam hidup kita untuk menunjukkan telah terjadi perubahan dalam hidup kita. Yaitu bahwa kita menjadi orang yang pada akhirnya memiliki satu keberanian dalam hati kita. Seperti para murid waktu itu, para rasul. Yaitu berani untuk bersaksi tentang Kristus. Nah saudara, sampai di sini penting sekali untuk kita pahami bahwa saya melihat tidak semua orang Kristen melaksanakan tugas kesaksian. Apakah karena mereka tidak berani? Tidak juga. Apakah karena mereka tidak tahu? Bisa iya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita ini diutus untuk bersaksi. Seperti seorang saksi di pengadilan. Kita bukan pengacara. Kita bukan hakim. Kita adalah orang yang bersaksi. Artinya kita menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Nah, saya melihat bahwa kalau ada orang Kristen yang pada akhirnya tidak menjalankan tugas kesaksian sebagaimana yang dikerjakan oleh para rasul pada hari Pentakosta, saya menduga bisa jadi karena memang belum ada kesaksian itu dalam dirinya. Dia belum mengalami, dia belum menerima, dia belum merasakan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah dalam hidupnya sebagai meterai keselamatan dalam dirinya. Dia belum mengalami kelahiran kembali, saudara. Jadi mungkin itu menjadi alasan kenapa masih ada orang Kristen yang tidak bersaksi atau menjalankan tugas kesaksiannya. Nah, para murid waktu itu, mereka dengan berani karena sudah mengalami. Mereka sudah menerima kelahiran kembali itu. Mereka menerima kepastian dan jaminan meterai keselamatan dari Allah dengan tanda dicurahkannya Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, inilah seharusnya yang perlu kita maknai di dalam hari Pentakosta. Itu terjadi perubahan yang kedua. Keberanian dari diri kita untuk menyaksikan karya keselamatan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Dan telah ditandai dengan meterai Roh Kudusnya. Sehingga tidak ada keraguan. Kita menyaksikan, menceritakan apa yang telah kita alami kepada sesama kita. Saudara, ada orang yang kadang-kadang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan atau Alkitab dibacakan bagi dia, tetapi masih mau terbuka telinganya untuk mendengarkan kesaksian hidup kita. Bagikanlah itu. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita mau saksikan? Maka yang pertama, ceritakanlah bagaimana hidup saudara di luar Kristus. Lalu kemudian yang kedua, ceritakanlah bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus dan saudara kemudian membuka hati menerima Dia. Sehingga Roh Kudus itu
dicurahkan oleh Kristus menjadi meterai keselamatan dalam hidup saudara. Lalu kemudian saya ceritakan perubahan apa yang saudara alami oleh karena telah menerima kelahiran kembali, menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah, ini perlu sekali sehingga orang bisa mendengarkan dan dia menyadari bahwa dia juga membutuhkan. Dia tidak punya harapan dalam hidup ini, dalam kekekalan. Sebab tidak ada solusi lain kecuali itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Dan yang telah mencurahkan rohnya yang kita rayakan hari ini sebagai meterai daripada janji keselamatan Allah berikan kepada kita. Selanjutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, bahwa setelah para murid mengalami hari pencurahan itu, lalu dibangunlah sebuah pergerakan besar, yaitu ketika Petrus berkhotbah terjadi satu pertobatan massal. Dan kemudian orang-orang yang juga menerima karunia keselamatan dari Allah di dalam pencurahan Roh Kudus membentuk satu jemaat. Dan kita lihat bagaimana jemaat ini membawa dampak, membawa pengaruh di dalam masyarakat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, sebetulnya bahwa hari Pentakosta perlu kita maknai di dalam pengertian yang ketiga ini, bahwa ada perubahan juga yang nampak di dalam kehidupan rohani kita yang bisa dilihat. Kalau kita perhatikan bahwa yang terjadi pada saat itu di antara para murid-murid, misalnya di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua itu, ayat 41, ayat 44, ayat 42, 47 menceritakan banyak hal di situ tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi itu di dalam ayat yang ke-42, saya mulai dari situ, bahwa hari Pentakosta membawa satu dampak dalam hidup jemaat adalah mereka bertekun di dalam pengajaran firman oleh rasul-rasul. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus akan sangat kelihatan ketekunannya. Tekun sekali untuk mau mendalami firman Tuhan, untuk mau belajar, rasa haus dan lapar akan kebenaran. Itulah yang ditunjukkan para murid. Lalu kemudian selanjutnya adalah mereka juga selalu aktif dalam perkumpulan dan di dalam doa bersama. Ada persekutuan, perjamuan kasih di situ, saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa pada akhirnya Pentakosta membawa satu dampak yang ketiga, yaitu perubahan kebiasaan mereka. Mereka menjadi orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka menjadi orang yang ada di dalam persekutuan, satu kerinduan untuk aktif di dalam perkumpulan-perkumpulan, dalam kegiatan-kegiatan yang membangun iman, membangun rohaninya. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak sampai di situ saja. Mereka memberi pengaruh besar bagi dunia. Kita bisa melihat itu dalam Kisah 2 ayat 47 diceritakan, saudara, bahwa hidup mereka menjadi kesaksian. Cara hidup mereka itu diubahkan, dipulihkan Tuhan. Orang di sekitar melihat mereka tertarik dengan gaya hidup mereka. Kasih mereka yang adalah kasih agape. Kehidupan persaudaraan sebagai keluarga Allah itu bukan sebuah manipulasi, tetapi sungguh-sungguh kehidupan keluarga Allah yang sejati, di mana mereka saling menerima satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa kesulitan yang satu menjadi kesulitan yang lain. Ada kebersamaan, saling peduli, ada cinta kasih, ada kasih mesra di dalam, saudara. Inilah yang terjadi di hari Pentakosta, dan dampak ini luar biasa, menarik banyak sekali orang untuk kemudian mau mengenal Kristus. Karena kenapa? Ada kesaksian hidup yang dilihat dari para murid, daripada orang Kristen yang hari itu telah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya saudara, pada hari ini kita harus menanyakan di dalam hidup kita bahwa sudahkah dalam perayaan Pentakosta hari ini saya menerima Roh Kudus dalam hidup saya sebagai meterai, karena saya telah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Sehingga nasib saya dalam kekekalan berubah. Yang tadinya saya karena upah dosa adalah maut, saya binasa. Tetapi karena kasih karunia Allah, saya sudah diselamatkan. Saya punya jaminan kekal. Yesus berjanji di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 bahwa kita pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Yang kekal itu karena dijamin oleh Kristus dan dijamin lagi di dalam tangan Allah Bapa yang telah mengerahkan Kristus bagi kita. Nah, yang kedua, saudara, yang perlu kita renungkan adalah perubahan hidup seperti apakah yang harus saya miliki sebagai orang yang telah menerima karunia Roh Kudus dalam hidup saya, menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup saya. Maka akan kelihatan seperti para murid dan orang-orang Kristen mula-mula. Ada kerinduan yang baru untuk mau bertumbuh dalam firman. Lalu kemudian ada satu semangat hidup yang mempengaruhi dunia, mempengaruhi lingkungan dengan kesaksian perubahan hidup kita yang dapat dilihat sebagai surat yang terbuka. Lalu kemudian ada kehidupan persekutuan yang sejati, cinta kasih mesra di antara keluarga Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, saya juga perlu menyampaikan ini bagi kita. Jika hari ini, saudara, ada yang merasa, ada yang berkata bahwa saya masih hanya sekedar merayakan saja. Dan saya tidak mau hanya merayakan. Saya rindu mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga terjadi satu perubahan dalam hidup saya. Perubahan nasib saya dalam kekekalan. Maka saya mengundang saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Akui segala dosamu di hadapan Kristus. Berdoalah, minta pengampunan Allah. Buka hatimu. Undang dia. Hadir dalam hidupmu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan Tuhan akan memulihkan seluruh hidupmu. Dia akan tinggal di dalam hidupmu sebagaimana janjinya. Di dalam Wahyu pasal 3 itu. Aku berdiri depan pintu dan mengetok. Siapa membuka pintu, mempersilakan masuk, aku akan tinggal bersama-sama dengan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kristus mau hadir dalam hidup saudara. Terima dia, undang dia di dalam doa. Dan rasakanlah perubahan hidup. Dan yang paling penting saudara, kau akan mengalami satu perubahan nasib di dalam kekekalan. Setelah itu, hiduplah di dalam pertumbuhan iman. Beritakan Kristus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.